Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proposal yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Kontekstual Terhadap Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa Kelas 7 di SMP Negeri 22 Palembang. Nah, mengapa peneliti mengambil judul tersebut? Dikarenakan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu guru matematika di SMP Negeri 22 Palembang yang menyatakan bahwa pada saat guru memberikan masalah matematika yang membutuhkan solusi pemecahan masalah dan memiliki tingkatan berpikir lebih tinggi, siswa di SMP Negeri 22 Palembang sulit untuk menganalisis masalah, mengkreasi masalah, dan mengevaluasi masalah, serta sulit dalam mengaplikasikan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penyebab dari hal itu salah satunya adalah kurang gizinya siswa dan ketidakcermatan siswa dalam berpikir. Solusi yang diberikan oleh peneliti adalah pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. Nah, mengapa peneliti menggunakan pendekatan tersebut? Karena pendekatan tersebut baik untuk diterapkan pada pembelajaran matematika dalam rangka merangsang munculnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah apakah ada pengaruh kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa setelah diterapkan pendekatan pembelajaran kontekstual, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa setelah diterapkan pendekatan pembelajaran kontekstual. Kemudian yang selanjutnya adalah kerangka teori. Yang pertama, pendekatan pembelajaran kontekstual. Menurut Benz dan Erikson, bahwa pembelajaran dengan pendekatan kontekstual adalah suatu konsep pembelajaran yang dapat membantu guru menghubungkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa untuk membuat koneksi antara pengetahuan dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Uhimat, terdapat beberapa langkah pada pendekatan kontekstual. Yang pertama adalah mengembangkan pemikiran siswa, melaksanakan inquiry atau penemuan, mengembangkan sikap ingin tahu, menciptakan masyarakat belajar, menghadirkan model, membiasakan anak untuk melakukan refleksi, dan terakhir melakukan penilaian objektif. Kemudian yang kedua adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Menurut Thomas dan Thorne dalam Nugroho, kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan cara berpikir yang lebih tinggi daripada menghafalkan fakta, mengemukakan fakta atau menerapkan peraturan, rumus, dan prosedur. HOTS atau yang sering disebut dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi ini mengharuskan kita melakukan sesuatu berdasarkan fakta, membuat keterkaitan antar fakta, mengategorikan, memanipulasinya, menempatkannya pada konteks atau cara yang baru, dan mampu menerapkannya untuk mencari solusi baru terhadap sebuah permasalahan. Nah, berdasarkan level kognitif Bloom, bahwa proses kognitif itu terdapat 6, yaitu C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mengkreasi. Nah, di mana C1 sampai C3 merupakan LOTS atau yang sering disebut dengan kemampuan berpikir tingkat rendah, dan C4 sampai dengan C6 merupakan HOTS atau yang sering disebut dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sehingga indikator berpikir tingkat tinggi adalah C4 sampai dengan C6, yaitu C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 itu mengkreasi. Kemudian yang selanjutnya adalah tinjauan materi. Nah, materi yang digunakan oleh peneliti adalah materi pecahan. Mengapa peneliti mengambil materi tersebut? Karena materi pecahan merupakan pokok bahasan pada kelas 7 pada semester ganjil, sehingga dan sesuai dengan pelaksanaan penelitian. Dan juga materi pecahan juga sangat cocok jika dikaitkan dengan pendekatan pembelajaran kontekstual. Nah, di sini terdapat contoh soal pecahan yang berkemampuan tingkat tinggi. Kemudian metodologi penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian pada proposal ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen, di mana metode eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh. Nah, desain penelitiannya adalah post-test
only control design. Nah, terdapat dua kelas sampel. Yang pertama adalah kelas sampel atau kelas eksperimen yang digunakan dengan pendekatan pembelajaran kontekstual. Yang kedua adalah kelas kontrol dengan menggunakan metode konvensional atau metode ceramah. Nah, kemudian yang kedua adalah variabel penelitian. Variabel penelitiannya adalah variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas itu merupakan variabel yang mempengaruhi pada penelitian ini. Variabel bebasnya adalah pendekatan pembelajaran kontekstual, sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi, sehingga pada penelitian ini variabel terikatnya adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah populasi dan sampel penelitian, di mana populasi itu merupakan keseluruhan subjek penelitian, sehingga populasi pada penelitian ini adalah seluruh kelas 7 di SMP Negeri 22 Palembang. Sedangkan sampel kelasnya adalah kelas 72 dan 73, di mana teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah random sampling atau dengan acak, sehingga peneliti menentukan sampel kelasnya adalah sampel kelas 72 dan kelas 73, di mana untuk kelas 72 merupakan sebagai kelas eksperimen dan kelas 73 sebagai kelas kontrol. Kemudian teknik pengumpulan data adalah observasi dan tes, di mana observasi sendiri adalah untuk mengetahui sejauh mana aktivitas siswa terhadap pendekatan pembelajaran kontekstual setelah diterapkan pada proses pembelajaran. Sedangkan tes adalah untuk melihat kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal. Kemudian pada penelitian ini, instrumen diuji dengan 2 tahap. Yang pertama adalah secara teoritis atau pengujian konstruksi yang dilakukan oleh 3 ahli, yaitu dosen dan guru, dan selanjutnya dilakukan uji empiris kepada siswa non-subjek 10 orang siswa kelas 7. Kemudian untuk teknik analisis data adalah tes dan observasi. Pada tes terdapat 3 uji, yaitu uji normalitas data, uji homogenitas varian, dan uji hipotesis, di mana ketiga uji tersebut akan diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sedangkan untuk hasil observasi bisa menggunakan rumus jumlah skor observasi dibagi dengan skor total observasi dikali dengan 100%. Dan hasil tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.